kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik, anak-anak sekalian, kembali bersama dengan saya hari ini Pendeta Adi Cahyono dalam program Doa Keluarga hari Jumat tanggal 4 November 2022. Saya masih melanjutkan tema tentang kebosanan hidup dari Selasa yang lalu. Hari ini temanya mengatasi kebosanan hidup. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini bersama-sama kembali akan melakukan permenungan dari firman Tuhan dengan tema mengatasi kebosanan hidup. Kami menyadari ada banyak hal yang bisa membuat kami merasakan kebosanan. Kami rindu permenungan hari ini, terutama mengenai firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan juga terus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, tentang kebosanan hidup, hari Selasa yang lalu kita sudah bersama-sama melakukan permenungan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita merasakan kebosanan. Tapi yang utama itu semua adalah tergantung dari pikiran kita. Ketika kita tidak berusaha untuk menikmati, mensyukuri apa yang sudah kita punyai, apa yang kita miliki, seringkali membuat segala sesuatu itu useless, tidak bermakna. Ya, ini menjadi sesuatu yang harus kita waspadai, kita sadari. Dan untuk melanjutkan, kita akan membacakan kembali, saya akan bacakan lagi kisah bagaimana seorang guru yang kedatangan seorang tamu atau murid yang merasakan kebosanan hidup dari buku Makin Berisi Makin Merunduk karya Primasen. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki datang pada guru yang mengatakan bahwa dia sudah bosan hidup. Guru, aku sudah bosan hidup, benar-benar jenuh. Rumah tanggaku berantakan, bisnisku kacau. Apapun yang kulakukan selalu gagal. Aku ingin mati saja. Sang guru tersenyum dan dia berkata, oh, kamu sakit, ujarnya. Orang itu berkata, tidak guru, aku tidak sakit, aku sehat. Tapi aku jenuh dengan kehidupan ini. Aku ingin mati saja. Seolah-olah tidak mendengar pembelaan laki-laki itu, sang guru berkata, kamu sakit. Penyakitmu itu bernama kebosanan hidup. Tapi tepatnya bosan hidup. Ya, kamu bosan terhadap kehidupan karena banyak sekali hal-hal yang terjadi tidak seperti yang diharapkan dan yang diharapkan tidak terjadi. Dan banyak hal yang terjadi seolah-olah begitu saja. Sang guru berkata lagi, usaha pasti ada pasang surutnya. Dalam berumah tangga, dalam pertengkaran kecil itu wajar. Persahabatan pun tidak selalu langgeng. Apa sih yang abadi dalam hidup ini? Kita tidak menyadari bahwa banyak hal yang bisa terjadi di luar kendali. Kemudian kita gagal, kecewa, dan menderita, dan tidak sedikit orang yang ingin mati saja. Sang guru melanjutkan, penyakitmu itu bisa disembuhkan asal kamu benar-benar mengikuti petunjukku. Kamu tadi atau murid tadi menjawab, tidak guru, aku sudah betul-betul jenuh. Aku ingin mati saja. Aku tidak ingin hidup lebih lama lagi dengan kehidupan yang seperti ini. Gurunya menjawab, jadi kamu tidak ingin sembuh? Ya sudah, aku turuti permintaan. Singkat cerita, sang guru mengambil sebotol air. Diberikan kepada orang itu dan dia berkata, sang guru, minumlah air dalam botol itu setengah malam hari ini dan setengah malam hari esoknya. Dan dengan penuh antusias, semangat, orang itu meminum setengah botol habis. Dan malamnya dia bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Dan besok pagi-paginya dia bangun, dia sadar, dia harinya tinggal satu hari lagi, maka dia bangun dengan semangat. Dia lari pagi,
Dia sarapan bersama dengan anak dan istrinya, dan dia bertekad malam ini sebelum meminum sisa botol itu, dia ingin mengajak istrinya dan anak-anaknya makan di restoran Jepang. Singkat cerita, sambil bersandar gurau, akhirnya keluarganya bisa makan bersama di restoran Jepang. Dan pada saat itu anak-anak bercanda, istri juga berdanda, dan sangat harmonis suasana pada saat itu sehingga sangat menyenangkan. Lalu sampai di rumah, laki-laki itu sebelum tidur mencium kenang istrinya, dia mengatakan, sayang, aku mencintaimu. Sekali lagi, karena ini adalah malam terakhir dalam batin dia, dia ingin meninggalkan kenangan manis untuk orang-orang yang dicintainya. Esok paginya, dia bangun-bangun pagi lagi, bangun pagi-pagi, dan ia membuka jendela kamar dan melihat keluar tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya seperti pemandangan di belakang saya ya. Meskipun ini hanya foto, tetapi saya merasakannya secara langsung itu sangat sejuk dan indah. Ini adalah backgroundnya Gunung Cermai ya, Bapak Ibu ya. Kemudian dia masuk ke rumah, menemukan istrinya masih tidur. Dia membuatkan kopi untuk istrinya karena dia berpikir pagi itu adalah hari terakhir, pagi terakhir. Ia ingin meninggalkan kenangan manis untuk istrinya. Sang istri yang terbangun merasa kaget. Aneh banget suaminya ya. Lalu bertanya kepada suaminya itu, sayang, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah. Aku meminta maaf sayang. Singkat cerita, di kantor laki-laki itu menyapa dan bersalaman dengan setiap orang. Dan teman-temannya pada bingung. Karena sikap orang itu berubah. Mereka menjadi lembut karena siang itu adalah siang terakhir. Dia bertekad ingin meninggalkan kenangan terakhir. Tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran, bahkan menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Kehidupan 2 hari itu berubah menjadi sangat indah. Dia bisa menikmatinya. Jam 5 tiba dan dia pulang kantor. Ia melihat istri tercintanya menyambutnya. Tidak seperti biasanya juga. Kali ini justru istrinya yang memberi ciuman kepada suami itu. Sayang, sekali lagi aku minta maaf kalau selama ini aku telah merepotkanmu. Dan anak-anak pun tidak ketinggalan. Mereka berkata, ayah, maafkan kami semua. Selama ini ayah selalu tertekan karena perilaku kami. Singkat cerita, tiba-tiba laki-laki itu merasa kehidupannya begitu indah. Baik dengan istrinya, dengan anak-anak, keluarganya, dengan rekan kerjanya. Kehidupannya merasa sangat berbeda selama ini. Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tapi bagaimana dengan setengah botol minuman yang belum habis? Lalu karena dia sudah khawatir, karena sudah minum setengah botolnya, maka dia kembali menemui gurunya dan guru itu dengan tersenyum berkata, habiskan semua minuman itu. Lalu buang botolnya. Guru, aku tidak mau jadi mati. Aku pengen tetap hidup menikmati kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitarku. Guru itu dengan tersenyum berkata, habiskanlah air itu. Itu hanya air mineral biasa. Dan buanglah botolnya. Kamu sudah sembuh dari sakitmu. Sakit, kebosanan hidup. Bosan hidup. Kau sudah sembuh karena kau bisa merasakan, menikmati kehidupan bersama orang-orang di sekitarmu. Bahkan bisa mencintai mereka. Apabila engkau hidup dalam situasi itu, maka engkau akan menikmati setiap detik kehidupan. Mari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini saya mengingat sebuah bacaan yang merupakan kelanjutan dari bacaan Selasa yang lalu, Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 menjadi sebuah dasar bagi kita untuk
bisa menikmati kehidupan ini bersama orang-orang yang terkasih. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah yang sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa secara tiba-tiba. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bacaan ini saya mengajak kita mengingat bahwa kematian itu tidak ada yang tahu dan kita bahkan tidak berhak untuk kematian itu kita lakukan sendiri. Nikmatilah hidup bersama orang-orang terkasih. Nikmatilah ketika bisa berkarya, bekerja apapun itu. Yang terkadang mungkin tidak seperti yang kita inginkan, kita harapkan. Tetapi ketika itu dijalani, dinikmati, maka akan ada sukacita kebahagiaan. Karena itu adalah berkat-berkat Tuhan yang harus disyukuri, membuat hidup kita merasa diberkati, hidup kita merasa berguna, hidup kita merasa bermakna. Dan itulah keindahan hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami menemukan kebenaran firman Tuhan di tengah realita persoalan hidup manusia. Ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kegagalan, kerapuhan yang membuat orang bisa putus asa dan tidak mau melanjutkan kehidupannya. Tetapi biarlah kami pada hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kehidupan kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Tugas kami adalah mensyukuri dan menikmati itu semua dengan cara bagaimana hidup bahagia bersama orang-orang terkasih di sekitar kami. Bahkan setiap orang yang kami jumpai adalah karunia Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa harus kami jaga, yang harus kami nikmati. Tuhan terus ajarkan kami Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman itu dalam setiap pola pikir, perkataan, tindakan kami. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu Tuhan saat ini, baik pergumulan tentang kesehatan, sakit, penyakit, pergumulan relasi suami, istri, anak, orang tua, pergumulan dalam studi belajar, pergumulan dalam mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan kami semua saat ini sebagai gereja Tuhan yang sedang berproses untuk mencari bakal calon penatua yang akan melayani sebagai majelis jemaat periode kepenatuaan periode 2023-2026. Tuhan berkati majelis yang melakukan pelawatan-pelawatan dan juga mereka yang dilawat agar mereka terus semua senantiasa mencari hadirat Tuhan untuk menemukan kehendak-Nya. Kami serahkan hidup kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin menantang langkah kehidupan kami. Dan kami menaikkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Tuhan.